Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seorang muslim yang baik dan benar itu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, maka otomatis juga mengimani bahwa semua kisah yang terdapat di Al-Quran itu adalah benar, yaitu kita meyakini bahwa kisah itu merupakan kisah fakta yang dikemas dengan indah dan menarik, yang mana pada kisah tersebut berisikan banyak sekali peristiwa yang mengandung pesan-pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil. Nah sahabatku, pada video yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu mulai dengan Al-Quran di kehidupan manusia, kemudian dahsyatnya proses penulisan Al-Quran, juga sampai dengan kemujizatan Al-Quran. Nah pada kesempatan ini saya Khairul Ilmuwan dari program studi komunikasi penyiaran Islam Universitas PTIP Jakarta, insya Allah akan membahas sedikit tentang Qasasul Quran. Tahukah kamu apakah qasasul Quran itu? Nah, qasas itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari qissatun, yang berarti urusan, kabar, keadaan maupun cerita. Nah, dalam Al-Quran sendiri qasas ini memiliki arti mencari jejak atau bekas, cerita atau pengulangan kembali di masa lalu dan berita yang berurutan. Sedangkan menurut secara terminologi, menurut Syekh Manna Khalil Al-Qattan di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran mengatakan bahwa qasasul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal atau keadaan umat-umat terdahulu dan para nabi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang merupakan ulama, ahli fikih, ahli tafsir Al-Quran, ahli hadis Indonesia mengatakan bahwa qasasul Quran itu adalah kabar-kabar dalam Al-Quran tentang keadaan umat yang telah lalu, kenabian di masa dahulu, dan peristiwa yang telah terjadi. Sahabatku, kisah Al-Quran merupakan fakta sejarah, bukan cerita belaka. Nah, berbeda dengan karya sastra yang umumnya telah dibuat oleh sastrawan yang mana biasanya bersifat fiktif. Pernyataan dan penegasan tentang kebenaran kisah Al-Quran ini telah diterangkan dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya di surah Ali Imran ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Kata Allah, sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, pasti timbul pertanyaan di dalam benak kita semua. Kisah apa aja sih? Atau peristiwa apa aja sih yang terdapat di dalam Al-Quran itu? Nah, yang pertama ini ada kisah tentang para nabi terdahulu, yang mana kisah nabi ini mencakup seluruh informasi mengenai tahapan perkembangan dakwah beliau kepada kaumnya, juga mukjizat yang mendukung atau memperkuat dakwahnya, juga kisah tentang sikap orang yang memusuhinya, hingga cerita tentang akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dakwah Rasul dan akibat bagi mereka yang mendustakan dari dakwah Rasul. Contohnya itu seperti kisah Nabi Adam alaihissalam yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 39. Juga surah Al-A'raf ya ayat 11.
juga kisah Nabi Nuh alaihi salam pada Quran surah Hud ayat 25 sampai dengan ayat 49. Kemudian juga contohnya juga Nabi Hud alaihi salam, kisah Nabi Hud alaihi salam Quran surah Al-A'raf ayat 65, 72, 58 sampai dengan 50 dan lain-lain. Yang kedua adalah kisah tentang orang dan umat terdahulu. Kisah ini tuh berhubungan dengan kejadian yang telah terjadi di masa lalu yang menyangkut pribadi dan golongan dengan segala kejadian yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua. Contohnya seperti kisah tentang Luqman, yang mana Luqman ini merupakan salah satu nama orang yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Karena apa? Karena nasihat-nasihat beliau kepada anaknya, yaitu terdapat pada surah Luqman ayat 12 sampai ayat 13. Kemudian juga ada kisah Raja Zulkarnain yang membangun tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj pada Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Juga ada kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam goa selama 309 tahun. Nama mereka ini terdapat pada Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26. Dan kisah Raja Talut yang merupakan raja beriman, pemimpin Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihi salam, dan Jalut yang merupakan raja yang zalim. Nama beliau itu disebutkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 246 sampai dengan 251. Kemudian juga kisah Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan dua suku perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi pada akhir zaman. Suku mereka ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 95 sampai ayat 97. Kemudian kisah bangsa Romawi pada Quran surah Ar-Rum ayat 2 sampai ayat 40. Kemudian juga kisah Ibu Maryam ya. Kisah Ibu Maryam. Ibu Maryam ini merupakan perempuan yang suci yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ia bisa mengandung dan melahirkan anak yang bernama Nabi Isa alaihi salam pada Quran surah Ali Imran ayat 36 sampai dengan ayat 45. Kemudian juga ada kisah Fir'aun yang merupakan raja zalim yang menganggap dirinya itu sebagai Tuhan, yang mana di penghujung hidupnya itu mati tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Hal itu semua terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 49 sampai ayat 50. Habis itu juga ada kisah Qarun. Nah, Qarun ini merupakan seorang yang kaya raya, tapi dia sombong, kikir, dan penghujungnya itu tertimpa nasib tragis sih sampai di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu terdapat surah Al-Qasas ayat 76 sampai 79 dan banyak lagi kisah lainnya. Lanjut yang ketiga, yaitu ada kisah yang menceritakan tentang zaman Rasulullah, yang mana kisah ini tuh menyangkut peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan zaman Rasulullah SAW, seperti kisah tentang Ababil, yaitu Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5, juga tentang hijrahnya Nabi, Quran surah Muhammad ayat 13. Kemudian tentang perang Badar dan perang Uhud yang terdapat pada Quran surah Ali Imran. Kemudian juga kisah tentang perang Hunain ya, perang Hunain dan perang Tabuk, Quran surah At-Taubah dan kisah lain sebagainya. Nah, tahukah kamu apa sih tujuan dan fungsi dari kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tersebut? Nah, yang pertama nih adalah demi menunjukkan bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena meskipun Nabi Muhammad ini tidak pernah belajar tentang sejarah umat-umat terdahulu nih, tapi Nabi Muhammad itu keren loh karena dapat mengetahui tentang kisah-kisah tersebut. Semua itu hanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjadikan uswatun hasanah atau suri tauladan untuk kita semua, yaitu dengan tentunya mencontoh akhlak terpuji dari para nabi dan orang-orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, tujuan dan fungsinya adalah sebagaimana yang disebutkan Quran surah Hud ayat 120 yang berbunyi,
Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq وموعظة وذكرى للمؤمنين. Nah, yaitu untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam beragama Islam, serta menguatkan kepercayaan untuk orang-orang mukmin tentang datangnya dan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan hancurnya kebatilan. Kemudian yang keempat adalah menarik kebohongan para ahli kitab yang telah menyembunyikan isi kitab mereka yang masih murni. Kemudian yang nomor 5 yaitu menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah, yang mana kita tahu bahwa semua ajaran para rasul itu intinya adalah ketauhidan. Yang keenam adalah menarik perhatian para pendengar dan menggugah kesadaran diri kita ini melalui penuturan sebuah kisah. Sebagaimana Quran surah At-Tin ya, ayat 4 sampai ayat 6 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Maka dari ayat tersebut, nomor 6 adalah untuk memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Yang terakhir tentunya untuk memelihara dan mempertahankan kesucian manusia. Nah, dari tujuan dan fungsi timbullah hikmah dari kisah-kisah Al-Quran itu, yang mana kisah tersebut menguatkan kesadaran kita semua terhadap substansi dari kisah Al-Quran tersebut. Dan hal ini lagi-lagi membuktikan mukjizat Al-Quran dengan tingkat balaghah Quran yang sangat tinggi dan tidak bisa ditandingi oleh sastra dimanapun dan kapanpun. Hal ini juga menguatkan kita semua akan makna dari sebuah peristiwa untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Berikut sajalah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan silap salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.